Anda kembali lagi di Industri 360 bersama saya Maria Aneke. Saya juga masih bersama dengan Bapak Erwin Hermanto di sini. Ya Pak Erwin, tadi kita sudah bahas apa saja yang menjadi kendala di industri hulu Hmm. sebenarnya untuk bisa memajukan industri bahan baku alkes di Indonesia ini. Tapi menurut Bapak apa yang secara spesifik ini dalam waktu dekat sebenarnya bisa kita lakukan? Ya, Tinggal dibutuhkan mungkin political will saja dari ya, pemerintah. ya. Saya kira kemampuan untuk memproduksi bahan baku dan lain sebagainya itu ada, walaupun saat ini mungkin masih sangat sektoral ya. Yang kami lihat mungkin sebagai contoh paling nyata itu bahan baku biji plastik ya. Jadi memang produk alat kesehatan ini tidak bisa diproduksi dengan sembarang bahan baku. Kita butuh bahan baku yang berbasis medical grade. Dan pada waktu itu sempat kami bertemu dengan salah satu produsen besar dalam negeri untuk supaya mendapatkan dukungan dari mereka supaya bisa memproduksi biji plastik medical grade seperti polipropilin dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu kendala paling besarnya ini adalah kapasitas produksi dengan volume yang dibutuhkan. Jadi kapasitas produksi mereka itu cukup tinggi, sedangkan volume yang kita butuhkan itu masih sangat rendah. Jadi ini economy of scale-nya tidak ketemu bahasanya. Dan pada waktu itu memang perusahaan tersebut berbesar hati. Walaupun tidak ketemu, mereka berusaha untuk menyuplai. Tapi memang cost-nya itu masih sedikit lebih tinggi dan memang dari sisi pelaku usaha itu ada beberapa yang sudah berkomitmen waktu itu sempat mundur dan lain sebagainya. Nah, namun di sinilah kami berasa mungkin peran pemerintah ini dibutuhkan untuk membridging. Mungkin bisa dilakukan dengan trading company, state-owned enterprise trading company atau bagaimana supaya ini bisa diekspor ke negara yang membutuhkan untuk mendapatkan volume, economy of scale-nya sehingga cost-nya bisa turun, sehingga industri dalam negeri ini bisa benefit juga begitu. Baik, sebenarnya kita sudah melihat juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk industri alat kesehatan ini. Hmm. Salah satunya juga mungkin peresmian pabrik-pabrik masker yang Ya. beberapa waktu yang lalu ini sudah sempat juga disampaikan ke masyarakat begitu. Apakah menurut Ya. Bapak ini sudah maksimal atau langkah apa nih yang sebenarnya dibutuhkan untuk lebih agresif lagi membantu industri alkes ini? Ya, saya kira industri alkes ini alat kesehatan kategorinya juga berbeda-beda. Ada yang consumer good seperti masker dan lain sebagainya. Ini tentu saja butuh suatu mungkin germas ya untuk untuk mencintai produk dalam negeri dan lain sebagainya untuk awareness ya. Ada juga produk teknis yang contohnya mungkin produk alat elektromedis, ultrasound dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja target pasarnya bukan consumer market tapi lebih ke KOL ya atau pengguna dokter dan lain sebagainya. Dan ini yang mungkin masih kurang maksimal ya, di mana kami melihat mungkin masih penetrasi terhadap KOL-KOL ini masih sangat terbatas. Dan ini kami membutuhkan mungkin lebih banyak bantuan dari pihak Kementerian Kesehatan, terutama mereka ini adalah pengguna utamanya, untuk supaya mempromosikan produk-produk ini di kalangan dokter dalam negeri dan juga bisa membantu mempairing ya mungkin industri dengan KOL dan lain sebagainya, karena produk-produk ini membutuhkan banyak sekali masukan dari expertnya. Jadi kalau tanpa dukungan expert-expert atau KOL tersebut, kami kira produk ini juga tidak akan bertambah baik atau mungkin advancement-nya ini akan sangat terbatas begitu. Itu yang kami butuhkan. Baik, sektor alat kesehatan ini kan sangat luas. Subsektor apa yang menurut Bapak ini sangat bergantung pada impor saat ini dan belum ada penanganan yang lebih serius dari pemerintah? Ya, kami kira mungkin produk-produk yang mid to high technology ya. Saat ini memang sangat terbatas karena R&D kami juga sangat terbatas. Kemampuan kami dalam sektor elektronik ini juga sangat terbatas. Jadi contoh mungkin salah satu yang paling utama itu PCB board ya. PCB board di dalam negeri itu mungkin saat ini kemampuan produksinya hanya sampai 4 layer. Sedangkan untuk produk-produk yang high tech itu membutuhkan teknologi yang lebih dalam. Jadi kami kira yang kami sangat membutuhkan pada saat ini mungkin ada sedikit insentif dari pemerintah untuk mendorong ke arah R&D. Karena kalau saya lihat pribadi apa yang sudah terjadi di China ini, pemerintah sejak tahun 2022 ini sudah tidak terlalu memfokuskan ya mungkin sumber daya mereka untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan produksi atau apa. Tapi yang mereka fokuskan adalah perusahaan CDMO atau perusahaan R&D dan lain sebagainya, supaya mereka bisa mempunyai kemampuan R&D ini, mereka bisa berinovasi terus tanpa tergantung terhadap teknologi luar begitu. Baik, apakah memang keterbatasan ini menjadi salah satu faktor utama biaya kesehatan kita masih cukup tinggi di dalam negeri? Saya kira mungkin biaya kesehatan itu banyak faktor ya, karena kesehatan itu kan kontributornya bukan hanya alat kesehatan, ada jasanya, ada farmasi dan semuanya. Namun yang kami lihat ya saat ini kalau kita hanya bicara alat kesehatan,
Memang dalam 3-4 tahun terakhir ini perkembangan industri ini sangat pesat. Mungkin 3 tahun terakhir itu, 3 tahun yang lalu kita masih berdebat masalah pabrik masker dan lain sebagainya. Tapi saat ini sudah banyak sekali pabrik elektromedis, ada investasi dari perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke Indonesia berpartner dengan anggota kami untuk membuat produk-produk seperti CT scan dan lain sebagainya. Itu suatu gebrakan yang luar biasa. Namun yang kami harus senantiasa lihat adalah bukan hanya titik awalnya, tapi bagaimana ini ditindaklanjuti supaya ada teknologi transfer. Karena kalau kami bicara hanya sekadar partner, kita lakukan bersama lalu TKDN dan lain sebagainya, itu hanya langkah awal kalau saya lihat. Tapi kalau kita melihat ini supaya bisa continuous dan berkembang terus, ini harus ada faktor transfer teknologinya begitu. Baik. Ya. Dan kalau melihat kondisi saat ini, penurunan rupiah ini masih belum kelihatan seperti apa tadi Bapak sampaikan, salah satu yang diharapkan dari pemerintah ini adalah pengadaan begitu. Tapi di saat APBN juga terjepit saat ini, mungkin juga agak sedikit sulit untuk bisa melakukan itu. Lalu solusi apa yang saat ini akan menjadi strategi bagi industri alat kesehatan untuk mungkin 2 atau 3 bulan ke depan? Ya, jadi pada saat ini memang kami terus-menerus mencari opsi bagaimana untuk membantu anggota ya dari sisi asosiasi, terutama untuk melihat ada supply line atau opsi lain terhadap bahan baku produksi dan lain sebagainya. Dan kami saat ini juga sedang gencar untuk mencari pasar ekspor. Jadi kami dari sisi asosiasi banyak mengikuti acara-acara pameran di luar negeri, terutama di bidang alat kesehatan dan lain sebagainya, dengan harapan beberapa perusahaan ini bisa mungkin mendapatkan pasar ekspor walaupun tidak besar, namun dengan kondisi tukar rupiah sekarang terhadap US dollar ini bisa membantu mereka untuk menyambung hidup begitu. Baik, kendalanya untuk pasar ekspor sendiri seperti apa? Kalau pasar ekspor tentu saja ekstra kompetitif ya, terutama di daerah-daerah tertentu atau negara tertentu yang memang produk China ini bisa masuk ke mereka dan bisa diterima. Kami kira kalau misalnya kita dibandingkan dengan China, siapapun yang dibandingkan dengan China mungkin tidak bakal kompetitif begitu. Namun kita harus melihat sisi positifnya. Banyak dari anggota kami yang sudah mengekspor ke Eropa, Amerika, bahkan beberapa negara di Timur Tengah dan lain sebagainya. Terutama produk-produk unggulan Indonesia itu ya produk seperti hospital furniture, siring dan lain sebagainya, itu sudah sangat besar pasar ekspornya. Bahkan untuk produk-produk seperti blood pressure monitor dan lain sebagainya itu kita juga sudah ekspor ke Amerika cukup lama begitu. Jadi produk kami sebenarnya cukup kompetitif dibandingkan dengan negara tertentu asal jangan China saat ini. Baik, lalu seberapa besar pasar-pasar yang baru itu mungkin bisa menggantikan loss yang didapatkan karena ada pelemahan rupiah ini di dalam negeri? Ya, saya kira untuk pasar dalam negeri dengan pasar ekspor mungkin dalam jangka waktu dekat ini tidak bisa tergantikan ya pasar dalam negerinya. Karena sampai bagaimanapun ini kita negara 280 juta penduduk ya, dan anggaran pemerintah untuk kesehatan ini masih nomor 4 atau nomor 5 tahun ini. Jadi pasar ekspor ini is a long term business, is a long term game ya kalau kami lihat. Tapi memang harus kami jajaki. Karena kalau misalnya tidak kami jajaki, kami kira kami akan sangat rentan ya terhadap mungkin fluktuasi dan lain sebagainya terhadap ekonomi domestik dan ini. Jadi kami lihat ini is unavoidable ya, tidak bisa dihindarkan, kita harus jajaki. Namun kalau untuk menjawab pertanyaan Ibu dalam waktu dekat mungkin belum bisa menggantikan secara langsung gitu. Baik, kita sudah ada di pertengahan tahun 2026. Kalau berkaca di pelemahan rupiah yang terjadi tahun 1998 ini butuh 3 hingga 4 bulan ke depan dengan upaya yang sangat ekstra juga dari pemerintah untuk akhirnya bisa menurunkan lagi pelemahan ini begitu. Lalu melihat kondisi saat ini, Bapak lihat seperti apa pertumbuhan industri alat kesehatan di tahun 2026 ini? Apakah di sisa waktu yang ada ini masih bisa untuk mungkin menggenjot pertumbuhan ini agar mencapai target di awal tahun? Ya, saya kira mungkin prioritas pertama ya kita sebagai warga negara Indonesia ya, prioritas pertama tentu saja kita mau usaha kami ini berkembang dan lain sebagainya. Tapi kita kalau mempertimbangkan segala situasi dan kondisi, yang mungkin kami ingin sampaikan adalah mungkin responsibility fiscal spending ini harus tetap dijaga ya. Tentu kami berharap bisa lebih besar, namun apabila tidak memungkinkan, mungkin dengan anggaran yang ada ini ya diusahakan supaya ini tepat prioritas ya, tepat manfaat dan tepat sasaran. Dan jangan dikorbankan dari sisi hanya mungkin mengorbankan manfaat, keamanan dan lain sebagainya demi harga begitu. Itu yang mungkin kami ingin sampaikan. Namun ya kalau keadaan memungkinkan tentu saja kita mengharapkan ini bisa naik ya. Kalau tidak ya kita
istilahnya ya we'll survive gitu, we'll find a way to survive. Baik, sekali terima kasih Pak Erwin Hermanto, Sekjen Aspaki sudah bersama kami kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Dan inilah akhir dari segmen Industry 360 dan kita kembali lagi ke Nusantara Economic Updates.